Perkenalkan, nama saya Mitra Soleh, NIM 1.05.2023.0012, kelas A semester 5, Prodi Pendidikan Penyuluh Agama. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis karya ilmiah. Jenis-jenis karya ilmiah ada 8 jenis karya ilmiah. Yang pertama, makalah. Yang kedua, skripsi. Yang ketiga, tesis. Keempat, disertasi. Kelima, artikel ilmiah. Keenam, artikel ilmiah populer. Kelima, resensi. Dan yang terakhir yaitu esai. Pada bagian pengantar, terlebih dahulu kita perlu memahami apa yang dimaksud dengan karya ilmiah. Karya ilmiah adalah sebuah tulisan yang disusun secara sistematis dengan mengikuti metode dan kaidah akademik yang berlaku. Artinya, karya ilmiah bukan sekadar tulisan biasa, tetapi memiliki dasar penelitian, analisis yang logis, dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Karya ilmiah sendiri memiliki berbagai bentuk, seperti makalah, skripsi, tesis, disertasi, artikel ilmiah, hingga laporan penelitian. Setiap jenis memiliki tujuan dan tingkat kedalaman yang berbeda, tergantung pada kebutuhan akademik atau tujuan penulisnya. Melalui presentasi ini, saya akan menjelaskan 8 jenis karya ilmiah secara berurutan, lengkap dengan penjelasan mengenai pengertian, tujuan, dan ciri-cirinya, agar kita dapat memahami perbedaan masing-masing secara lebih jelas dan terstruktur. Makalah adalah salah satu bentuk karya tulis ilmiah yang membahas suatu topik berdasarkan kajian teori ataupun hasil pengamatan lapangan. Tujuan utama dari pembuatan makalah adalah untuk menganalisis atau menjelaskan suatu masalah secara ilmiah dan sistematis. Makalah memiliki ciri-ciri yang formal, yaitu menggunakan bahasa yang objektif serta disusun dalam terstruktur yang jelas, mulai dari pendahuluan, pembahasan, hingga penutup. Biasanya, makalah digunakan dalam konteks akademik sebagai bahan diskusi atau presentasi. Jenis karya ilmiah yang kedua yaitu skripsi. Skripsi adalah karya ilmiah yang disusun oleh mahasiswa jenjang sarjana sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar S1. Penyusunan skripsi dilakukan melalui proses penelitian ilmiah yang sistematis, baik menggunakan pendekatan kualitatif maupun kuantitatif. Tujuan utama dari skripsi adalah untuk membuktikan kemampuan mahasiswa dalam memahami teori, mengumpulkan data, menganalisis permasalahan, serta menarik kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Skripsi memiliki beberapa ciri khas, yaitu disusun oleh mahasiswa tingkat akhir, dibimbing oleh dosen pembimbing, menggunakan metode penelitian yang jelas, dan harus dipertahankan dalam sidang ujian skripsi. Jenis karya ilmiah berikutnya adalah tesis. Tesis merupakan karya ilmiah yang disusun oleh mahasiswa program magister atau S2. Dibandingkan skripsi, tesis memiliki kedalaman analisis yang lebih tinggi karena menuntut kemampuan berpikir kritis dan tajam terhadap suatu teori atau fenomena tertentu. Tujuan dari tesis adalah menghasilkan kajian ilmiah yang mendalam serta mampu memberikan kontribusi teoritis atau solusi terhadap suatu permasalahan akademik. Ciri-ciri utama tesis adalah disusun oleh mahasiswa S2, fokus pada analisis dan pengembangan teori, memiliki unsur kebaruan pemikiran, dan dipertahankan dalam ujian tesis. Selanjutnya adalah disertasi. Disertasi merupakan karya ilmiah tertinggi yang disusun oleh mahasiswa program doktor atau S3. Berbeda dengan skripsi dan tesis, disertasi tidak hanya mengkaji teori tetapi wajib memberikan
penemuan baru yang signifikan dalam bidang keilmuan tertentu. Tujuan utama dari disertasi adalah memberikan kontribusi besar bagi perkembangan ilmu pengetahuan, baik melalui teori baru, model baru, maupun pendekatan baru. Oleh karena itu, disertasi memiliki ciri-ciri analisis yang sangat mendalam seperti kompleks, serta diuji dalam sidang promosi sebagai syarat meraih gelar doktor. Artikel ilmiah merupakan karya ilmiah yang berbentuk lebih ringkas dan biasanya diterbitkan dalam jurnal akademik atau proceeding seminar. Artikel ilmiah bertujuan untuk menyebarkan hasil penelitian atau pemikiran ilmiah secara efisien dan lebih cepat kepada masyarakat akademik. Ciri-ciri artikel ilmiah antara lain yaitu memiliki format baku, singkat namun fokus, diterbitkan dalam jurnal, serta menggunakan bahasa akademik. Format yang umum digunakan adalah IMRAD, yaitu introduction atau perkenalan, metode, result, hasil, discussion, yaitu diskusi. Artikel ilmiah populer adalah karya ilmiah yang ditulis dengan bahasa yang lebih ringan dan mudah dipahami oleh masyarakat umum. Walaupun bersifat populer, artikel ini tetap berdasarkan fakta dan data yang akurat. Hanya saja penyampaian bahasanya dibuat lebih komunikatif dan tidak kaku. Artikel ilmiah populer biasanya diterbitkan di media massa seperti majalah, surat kabar, atau platform edukatif. Tujuannya adalah agar ilmu pengetahuan dapat diakses dan dipahami oleh masyarakat luas dengan cara yang lebih santai. Resensi adalah karya ilmiah berupa ulasan atau tinjauan kritis terhadap suatu karya seperti buku, film, atau bahkan karya musik. Tujuannya adalah untuk menilai kualitas dan isi dari karya tersebut, serta memberikan pandangan objektif bagi pembaca. Ciri-ciri resensi yaitu berisi ringkasan isi karya, disertai analisis kelebihan dan kekurangannya, dan biasanya diakhiri dengan rekomendasi apakah karya tersebut layak dibaca atau tidak. Gaya penyampaian resensi bersifat informatif sekaligus argumentatif. Yang berikut esai adalah tulisan ilmiah ringan yang berisi pandangan pribadi penulis terhadap suatu topik tertentu. Tujuan dari esai adalah untuk mengajak pembaca berpikir atau setuju terhadap sudut pandang yang disampaikan oleh penulis. Esai memiliki ciri-ciri yaitu gaya bahasa yang lebih bebas, namun tepat, logis, dan persuasif. Esai tidak selalu harus berdasarkan penelitian, tetapi harus tetap reflektif dan memiliki alur pemikiran yang jelas. Pada slide ini, kita melihat perbedaan singkat dari 8 jenis karya ilmiah. Yang pertama, makalah adalah tugas ilmiah dasar yang fokus pada analisis teori. Skripsi merupakan penelitian ilmiah tingkat S1 yang dilakukan sebagai syarat kelulusan. Tesis berada di tingkat S2, penelitian lebih mendalam dan harus memiliki kebaruan analisis, sedangkan disertasi adalah penelitian tingkat S3 yang wajib menghasilkan temuan baru secara ilmiah. Artikel ilmiah ditulis untuk dipublikasikan di jurnal akademis, sedangkan artikel populer adalah versi yang lebih ringan dan mudah dipahami masyarakat umum.
Resensi adalah ulasan kritis terhadap sebuah buku atau karya. Dan terakhir, esai bersifat reflektif, opini, namun tetap berbasis logika dan ilmiah. Kesimpulan. Sebagai kesimpulan, kita dapat memahami bahwa karya ilmiah memiliki peran penting dalam dunia akademik sebagai sarana untuk menyampaikan hasil pemikiran dan penelitian secara sistematis. 8 jenis karya ilmiah yang telah kita bahas, mulai dari makalah hingga esai, masing-masing memiliki tujuan dan karakteristik yang berbeda sesuai tingkat kedalaman dan sasaran pembacanya. Dengan mengetahui perbedaan ini, kita sebagai mahasiswa dapat memahami format karya ilmiah yang tepat sesuai kebutuhan tugas maupun penulisan ilmiah ke depannya. Shalom dan terima kasih.